Pemerintah mengambil alih 6 smelter yang terbukti melakukan aktivitas tambang ilegal di kawasan PT Timah, Kepulauan Bangka Belitung. 6 smelter yang diambil alih ini merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Presiden Prabowo didampingi oleh Jaksa Agung, Panglima TNI, dan sejumlah pejabat terkait menyaksikan langsung penyerahan 6 smelter hasil sita negara di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. 6 smelter tersebut merupakan bagian dari penindakan hukum terhadap perusahaan swasta yang melakukan pertambangan tanpa izin di kawasan PT Timah. Prabowo menyebut 6 smelter yang diambil alih ini merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Kita bisa bayangkan kerugian negara dari 6 perusahaan ini saja, kerugian negara total ya, potensi 300 T. Kerugian negara sudah berjalan 300 triliun. Ini kita hentikan. Sementara itu, hal tidak terduga terjadi di tengah penjelasan Presiden Prabowo yang menyinggung kerugian negara 300 triliun rupiah akibat tambang ilegal. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang berada tepat di belakang Presiden Prabowo terekam kamera mencolek bos Danantara Rosan Roslani. Namun hingga kini, makna colekan Bahlil ke Rosan masih menyisakan penasaran masyarakat karena belum ada keterangan dari kedua menteri tersebut. Kehadiran Presiden Prabowo di smelter Timah swasta Tinindo Internusa pada Senin lalu bersamaan dengan unjuk rasa ribuan penambang rakyat di depan kantor PT Timah Tbk yang berjarak 10 km. Aksi massa sempat ricuh karena penambangan memaksa masuk melewati pintu gerbang. Unjuk rasa dipicu sulitnya penambang rakyat menjual pasir timah mereka dan harga jual pasir timah yang rendah. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat di Istana Kepresidenan Jakarta. Pejabat baru yang dilantik akan menempati posisi Wamendagri, Wamenkes, Kepala BPBUMN, dan Duta Besar. Janji jabatan berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara. Pelantikan sejumlah pejabat hingga duta besar berlangsung khidmat di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo melantik Ahmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, Benjamin Paulus Octavianus sebagai Wakil Menteri Kesehatan, Doni Oskaria sebagai Kepala BPBUMN. Selain itu, Presiden juga melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Papua serta Duta Besar Indonesia untuk beberapa negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan. Jadi hari ini Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mengangkat Bapak Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, yang ini artinya ada penambahan 1 wamen di Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena kita semua tahu ya, negara kita sangat besar, 514 kabupaten, 38 provinsi, tentunya dalam rangka pembinaan dan memastikan pembangunan di setiap daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka Bapak Presiden merasa perlu memberikan tambahan kekuatan di Kementerian Dalam Negeri dengan mengangkat 1 Wakil Menteri Dalam Negeri. Kemudian yang kedua, untuk Wakil Menteri Kesehatan sama, karena begitu besar dan begitu berat tugas di Kementerian Kesehatan, termasuk juga untuk membantu memastikan beberapa masalah yang terjadi di Badan Gizi Nasional, maka Presiden memutuskan mengangkat dan menambah 1 wakil menteri di Kementerian Kesehatan. Anda masih menyaksikan iNews Sore pemirsa. Ditjen Imigrasi Kementerian IMIPAS telah mencabut paspor Riza Khalid. Pencabutan ini diharapkan bisa membuat Riza Khalid dideportasi ke Indonesia.
Paspor Riza Khalid dan Yuristan telah dicabut sejak bulan Juli 2025. Pencabutan paspor Riza Khalid atas permintaan Kejaksaan Agung sejak Riza ditetapkan sebagai tersangka kasus tata kelola minyak pada Pertamina. Pencabutan paspor itu dilakukan melalui sistem untuk membatasi ruang gerak Riza Khalid yang saat ini diduga berada di Malaysia. Imigrasi juga telah berkirim surat pada Ditjen Imigrasi Malaysia untuk menyampaikan pencabutan paspor Riza Khalid. Tetapi kami sudah bersurat kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Malaysia untuk menyampaikan kepada mereka bahwa ataupun memberitahukan kepada mereka bahwa paspor MRC sudah dilakukan pencabutan secara kesisteman. Untuk itu diminta kepada mereka menyampaikan apabila memang MRC ada di Malaysia. Dengan pencabutan paspor ini, Riza Khalid bisa kapan saja dideportasi kembali ke Indonesia jika melewati batas izin tinggal. Hal itu akan memudahkan aparat penegak hukum untuk menangkap Riza Khalid. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa digeruduk 18 gubernur dari berbagai daerah di Indonesia. Para gubernur dengan tegas menolak rencana pemerintah pusat terkait pemotongan anggaran. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menerima Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia dalam pertemuan yang membahas penguatan sinergi fiskal melalui mekanisme transfer ke daerah dan dana bagi hasil. Ada sekitar 18 gubernur se-Indonesia yang mendatangi kantor Kementerian Keuangan di Jakarta Selasa pagi tadi. Dalam kesempatan tersebut, 18 gubernur menegaskan tak setuju dengan pemotongan anggaran daerah yang dilakukan Menkyu Purbaya. Itu normal, cuman kita lihat aja gimana kalau mereka mau bangun daerahnya kan harusnya dari dulu udah bagus anggarannya, nggak ada yang hilang sana sini. Tapi salah satu concern adalah di sana adalah banyak melesetnya. Tapi saya pikir juga kelihatannya kebanyakan juga yang dipotong. Tapi saya akan lihat keadaan uang saya seperti apa nanti akhir triwulan, memasuki pertengahan triwulan kedua tahun 2026 nanti. Kalau emang ekonominya udah bagus, pendapatan pajaknya naik, core tax lebih bagus, biaya cukai nggak ada bocor, pajak juga nggak ada bocor, harusnya kan naik semua kan. Kalau naik semua kita bagi. Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa pemerintah Aceh tidak setuju dengan rencana pemerintah pusat yang akan memotong transfer dana ke daerah Aceh juga provinsi lain. Menurut Muzakir Manaf, kebijakan tersebut akan berdampak serius terhadap stabilitas fiskal daerah. Hal serupa juga disuarakan Gubernur Maluku Utara, Serly Joanda. Bukan supaya tidak antara kita dia, karena itu beban semua di provinsi Sulawesi dia dalam 20%. Dengan perencanaan dana transfer pusat ke daerah yang ada saat ini hanya cukup untuk belanja rutin. Belanja infrastruktur jalan jembatan itu menjadi berkurang, sehingga kita minta untuk seperti yang dikatakan Pak Gub Aceh untuk jangan ada pemotongan. Pak Menteri Keuangan akan mencari solusi yang terbaik bagaimana sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah tetap jalan dan stabil. Diketahui selain Gubernur Aceh dan Gubernur Maluku Utara yang hadir di Kemenkyu guna melakukan audiensi, ada pula Gubernur Jambi sekaligus Ketua APPSI Al-Harith